Direktur JAK TV jadi tersangka karena dituding bikin konten negatif soal Kejagung. Kok bisa? Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam penanganan perkara kasus korupsi PT Timah dan impor gula Tom Lembong. Ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap vonis lepas 3 terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Ketiga tersangka, Marcella Santoso sebagai advokat, Junaidi Saibi sebagai dosen dan advokat, serta Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JAK TV. Kok bisa ya Direktur Media ikut jadi tersangka? Jadi kata Kejagung ada pemufakatan jahat dari ketiganya. Marcella dan Junaidi diduga memberi uang 478,5 juta rupiah ke Tian buat bikin narasi negatif terhadap penanganan perkara timah dan importasi gula yang lagi disidik Kejagung. Tian mempublikasikannya di medsos, media online, dan JAK TV News, sehingga Kejagung dinilai enggak profesional. Kedua advokat juga dibilang membiayai demo-demo untuk menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perkara. Lalu Tian mempublikasikan narasi demo itu secara negatif terkait berita kejaksaan. Selain itu, Marcella dan Junaidi disebut membiayai kegiatan seminar, podcast, dan talk show dengan mengarahkan narasi negatif yang kemudian diliput dan ditayangkan di JAK TV. Intinya, bagi Kejagung, tindakan para tersangka dinilai bermaksud membentuk opini publik dengan menyudutkan Kejagung dalam penanganan perkara. Sekjen AJI Indonesia, Bayu Wardana, bilang kalau institusi tak setuju dengan pemberitaan dapat memakai hak koreksi, atau bila tak ditanggapi bisa melapor ke Dewan Pers. Di sisi lain, KKJ mengungkap pemberitaan media yang dinilai oleh aparat sebagai alat perintangan proses hukum menimbulkan kekhawatiran. Mereka menilai pemberitaan bukanlah tindak perintangan. Fokus atau tidaknya penyidik akibat membaca berita dianggap tak menghalangi penyidikan dan penuntutan. Sedangkan LBH Pers mendukung upaya Kejagung mengungkap aliran dana korupsi. Namun, delik perintangan penyidikan dianggap tak tepat dan berpotensi menimbulkan praktik kriminalisasi terhadap jurnalis, perusahaan media, dan warga sipil. Mereka meminta Kejagung untuk menghormati penyelesaian sengketa lewat Dewan Pers. Sementara itu, Dewan Pers menegaskan enggak akan cawe-cawe dengan proses hukum, tetapi mereka akan mengecek produk pemberitaan JAK TV yang terkait. Kemudian Kejagung bilang pihaknya tidak anti kritik. Kejaksaan tidak pernah anti kritik. Bahwa harus dilihat kontekstualnya dari perkara ini. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, ada permufakatan jahat yang disepakati oleh yang bersangkutan. Kami akan mengumpulkan berita-berita yang selama ini digunakan ya, menurut kejaksaan tadi digunakan untuk melakukan rekayasa permufakatan jahat. Berita-berita itulah yang nanti akan kami nilai apakah secara substansial atau secara prosedural itu menggunakan parameter kode etik jurnalistik atau bukan.